Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 menceritakan tentang Wais Al-Qarni. Aku Isrina Badia sebagai ibunda Wais Al-Qarni. Aku Aurel Melani sebagai istri Nabi. Aku Nur Maulida sebagai editor. Aku Fardah Hayati sebagai pemilik domba. Aku Nur Halika sebagai anak ini. Saya Muhammad Azhari Marhani sebagai pemilik kuasa. Saya Marhani Musaditya sebagai Wais dan Ada dua orang yang sedang sibuk melakukan ABK, jadi kami mewakilkan dua orang, yaitu Jihan Safira, Raisa Hadi, dan Muhammad Oleh Ajmi. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Ya Allah, Dek, aku belum pulang sekolah, udah rajin banget. Aku sini. Lihat kamu sekarang, dia jadi keinget temen Nabi Muhammad dulu. Namanya Wais Al-Qarni. Jadi dulu Ini sungguh kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam, bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir ia memiliki penyakit sopak timbul, bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang syoleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anak. Wais, anakku, marilah sebentar lagi. apa Ibu? Wais, anakku, ibu tidak pernah marah dari sini. Ada satu permintaan yang ingin sekali diwujudkan. Jangan bilang seperti itu, Bu. Emangnya apa permintaannya yang ingin Ibu capai? Ibu ingin sekali melaksanakan itu. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Mohon bersabarlah Ibu. Aku akan memikirkan caranya untuk kita melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih anakku. Ya Allah, bagaimana caranya hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta ke Mekah, sedangkan jaraknya terlalu jauh. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide.
Keesokan harinya Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara, namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit, orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, lihat Uwais itu, apa yang telah dilakukannya dengan domba itu. Dasar orang yang aneh. Hahaha, Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. Delapan tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar, beratnya mencapai 100 kilogram, begitu pula dengan badannya semakin kekar dan bertenaga berkat latihan setiap hari. Beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, Allah besar cinta Uwais kepada ibunya. Itu sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup lagi doa ibu yang mengantarkanku ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya, seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Riwayat ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin minta izin pergi ke Madinah untuk bertemu Nabi Muhammad. Ya Bu. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Bolehkah saya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di dalam rumah. Dia sedang berperang dan tidak tahu kapan dia kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Terima kasih. Sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal di rumah. Saya izin pamit pulang ke rumah. Uwais kembali ke Mekah dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi sangat ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Dengan Uwais, maka minta doa dan istighfar karena dia menderita penyakit sopak. Tapi atas ketaatannya kepada ibunya, Allah menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian, Uwais terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh
Uwais. Ini demikianlah kisah Uwais Al-Qarni pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatan pada ibunya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Behind the scene. A few moments later. A few inches later. Uwais, anakku, marilah sebentar. Aku sudah serius sih ya. 2 hours later. One eternity later. Orangnya berdialog lah. Uwais, anakku, ibu tidak lama lagi ada di sini. Mau nikah ke kamu. Bakso, Pak. Bakso. Mie ayam, Pak. Kulo mie ayam. Nggih, berarti baksone kalih, mie ayame setunggal. Nggih, leres, Pak. Unjukane napa niki? Melihat Hama sekarang dia jadi keinget sama Nabi. Berdiam apa kali? Iya. Reda iPhone. Berdiam nih jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Bolehkah saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Bu Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Bolehkah saya bertemu dengan